Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Pintar Biologi Channel. Sarana belajar, bereksplorasi, dan berbagi ilmu biologi. Masih dalam seputar kajian struktur dan fungsi sel, pada video kali ini kita akan melihat tentang organel-organel yang ada di dalam sebuah sel. Kita akan simak materi berikut ini. Baik anak-anak semua, kita tentu masih ingat tentang 3 komponen utama yang menyusun sebuah sel. Yang pertama itu adalah membran plasma, kemudian yang kedua ada sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel sel. Nah, untuk membran plasma dan sitoplasma kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, untuk yang video kali ini kita akan membahas organel sel yang ada di dalam sebuah sel. Nah, apa saja organel-organel tersebut? Kita akan lihat. Kita lihat yang pertama adalah nukleus. Bagian penting dari nukleus itu adalah yang pertama ada membran inti. Membran inti ini terdiri dari 2 lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam, yang berfungsi sebagai pembungkus sekaligus sebagai pelindung inti. Pada bagian ini terdapat pori-pori yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat dengan sitoplasma. Kemudian bagian yang kedua adalah nukleoplasma. Nah, nukleoplasma merupakan cairan inti yang berbentuk gel. Kemudian cairan ini mengandung banyak ion-ion, protein, enzim-enzim, nukleotida, dan benang-benang kromatin. Kemudian yang ketiga, nukleolus atau kita kenal juga dengan anak inti. Nah, nukleolus ini tersusun atas kumpulan gen-gen yang memberikan kode RNA ribosom. Jadi nanti di dalam inti sel ini terdapat materi genetik yang di sana ada gen, kemudian gen ini nanti akan diwariskan kepada keturunan dalam proses pembelahan sel, atau gen-gen inilah nanti akan mewariskan sifat dari induk kepada anak. Nah, materi genetik ini terdapat di dalam inti. Oke, kita akan lihat gambar ya. Ini adalah gambar dari irisan melintang sebuah inti. Nah, ini dia tadi kita lihat ada membran, 2 lapis membran, ada membran dalam, kemudian ada membran luar. Kemudian ini pori-porinya. Pori-pori tadi sebagai tempat pertukaran zat antara lingkungan di luar inti dengan inti. Kemudian ini ada nukleolus atau anak inti. Dan ada benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini sebenarnya adalah kumpulan dari DNA ya, DNA yang membawa gen. Kemudian nanti akan akan membentuk kromosom. Nah, di sana nanti terdapat materi genetik yang akan mewariskan sifat dari indukan kepada anakannya nanti dalam proses pembelahan sel. Baik, ini mengenai nukleus, organel yang pertama yang merupakan organel yang sangat penting dan sangat utama di dalam sebuah sel, karena secara umum nukleus ini dia berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang ada di dalam sel tersebut. Yang kedua itu adalah ribosom. Nah, ribosom ini merupakan organel kecil yang tersusun atas RNA ribosom dan beberapa protein. Terdiri atas 2 subunit yang bekerja sama dalam mentranslasi atau menerjemahkan mRNA ke dalam rantai polipeptida selama proses sintesis protein. Jadi secara umum fungsi dari ribosom ini adalah di dalam proses sintesis protein sel. Nah, apa itu sintesis protein? Sintesis protein itu adalah proses pencetakan protein di dalam sel. Nah, sebenarnya lebih lengkap nanti kita akan belajar tentang ini di kelas 12 ya. Nah, di mana sintesis protein ini bertujuan untuk pembentukan sifat struktural, kemudian fungsional, serta reproduksi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, kalau dalam tubuh kita, sintesis protein ini bermanfaat untuk menghasilkan hormon ya atau enzim, kemudian juga antibodi, sumber energi, serta pembentukan dan perbaikan sel-sel atau jaringan tubuh kita yang rusak. Nah, itu secara umum peranan sintesis protein di dalam sel yang semuanya itu terjadi di dalam ribosom. Kemudian
letak ribosom ini ada yang bebas di dalam sitoplasma, kemudian ada yang melekat di organel lain, yaitunya retikulum endoplasma. Kita akan lihat. Nah, ini dia bentuk dari organel ribosom. Dia memiliki dua subunit. Ada subunit yang berukuran kecil, kemudian ada subunit yang berukuran besar. Ya, kemudian ada yang bebas. Ribosom bebas ini maksudnya dia berada di dalam sitoplasma, kemudian ada yang terikat pada organel lain, misalnya dia melekat pada organel retikulum endoplasma. Jadi dia ada yang bebas, ada yang terikat atau melekat pada organel lainnya. Organel berikutnya adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Nah, RE merupakan organel berkantung yang berperan dalam proses perakitan dan pemrosesan serta transportasi senyawa kimia yang digunakan di dalam dan di luar sel. Kemudian, RE berhubungan dengan dua lapis selubung inti. Selubung saluran yang menghubungkan nukleus dengan sitoplasma. Jadi RE ini dia berhubungan dengan membran luar ke inti. Ya, kita akan lihat gambarnya. Ini ya. Ini adalah retikulum endoplasma yang seperti kantung berlipat-lipat seperti ini. Kemudian kita lihat bagian terdalam itu berhubungan langsung dengan inti. Ya. Jadi dia sebagai penghubung antara inti dengan lingkungan luarnya nanti melalui saluran-saluran yang berliku-liku, struktur yang berliku-liku seperti ini. Kemudian RE berhubungan dengan dua lapis selubung inti tadi ya. Kemudian sebagai saluran yang menghubungkan nukleus dengan sitoplasma. Kemudian RE memiliki dua bentuk, ada RE kasar dan ada RE halus. Nah, apa bedanya? Kalau RE kasar, dia memiliki ribosom pada permukaannya. Nah, ini tadi ribosom yang terikat, ya, ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma, sehingga RE ini disebut dengan RE kasar karena permukaannya ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada RE yang tidak ditempeli oleh ribosom, itu namanya RE halus. Nah, ini ya, ini ada kumpulan ribosom yang melekat di dalam bagian dari retikulum endoplasma, disebut dengan RE kasar. Kemudian ini adalah retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom, disebut dengan RE halus. Baik anak-anak semua, 3 jenis organel yang kita bahas pada video kali ini. Untuk organel-organel lainnya kita akan bahas pula pada video berikutnya, hanya di Pintar Biologi Channel, sarana belajar, bereksplorasi, dan berbagi ilmu biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.